Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan untuk latihan 1 dan 2, yaitu di KM4. Jadi yang pertama di sini di soal itu kita tuh disuruh dikasih transformasi, kemudian disuruh menghitung T34 dan hitunglah T15. Jadi dan juga kita dikasih transformasi juga yang kedua juga sama untuk T nya. Jadi di sini langsung saja kita hitung. Untuk transformasi yang pertama, T matriks X1 X2 sama dengan matriks 2X1 kurang X2 kurang min 8X1 plus 4X2. Untuk T nya itu ini. Nah, untuk cara selanjutnya itu tuh kita namanya tuh substitusi lah, substitusi. Nah, jadi untuk X1 X2 nya itu kita tuh dapat dari sini, X1 nya 3 dan X2 nya itu 4. Nah, kemudian kita masukin ke soal ini itu kita masukin ke sini, T34 sama dengan kita masukin soalnya, dan juga kita masukin X nya ini, X1 nya itu 3 dan X2 nya itu 4. Kita masukin, kita hitung, dan kita dapat hasilnya matriks 2 min 8. Nah, untuk seterusnya itu juga sama. Jadi kita tuh mencari kayak X nya gitu, kayak mensubstitusi X1 dan X2 nya. Nah, kita tuh dapat dari sini. Nah, untuk cara yang kedua itu juga hampir sama sebenarnya. Untuk transformasi yang kedua itu juga hampir sama. Kita tinggal cari itunya, X1 dan X2 nya tadi, dan kita dapatkan matriks 11 3 0 dan 11 1 min 11. Jadi gampang lah. Jadi gitu, mudah-mudahan benar. Kemudian yang selanjutnya, slide selanjutnya itu sebentar. Nah, latihan 2. Di sini latihan 2 tuh kita disuruh meriksa apakah transformasi ini merupakan transformasi linier. Dua-duanya kita disuruh meriksa untuk transformasi linier. Jadi bagian yang satu kita tuh diberikan transformasi ini, T sama dengan T matriks X1 X2 sama dengan 2X1 min X2 min 8X1 plus 4X2. Nah, kemudian selanjutnya tuh kayak kita tuh misalkan X1 itu misalkan tuh U itu sama dengan matriks U1 dan U2, dan V nya itu sama dengan V1 dan V2. Nah, maka ketika itu kita tuh cari syarat kekekalan penjumlahannya. Nah, syarat kekekalan penjumlahan itu ini. Sebelum ini tuh kita tuh ada rumus yang dimana tuh kekekalan penjumlahan vektor. Nah, rumusnya itu T U plus V sama dengan TU plus TV. Nah, ini itu TU nya, ini itu TV nya. Nah, kemudian kita cari juga cara perkalian skalarnya, yaitu dengan rumus T kurung CU sama dengan CTU. Nah, ini TCU sama dengan CTU. Ini tuh dari sini gitu ke sini. Nah, ini untuk bagian satu ini, maka itu disebut dengan transformasi linier. Nah, untuk cara yang kedua itu juga hampir sama. Kita misalkan, terus kita masukin transformasinya, kita masukin, dan
dan kemudian di ini dah di apa yang namanya itu, kita cek syarat kekekalan perkalian skalar dengan C sigma R dengan rumus T CU sama dengan C CT kurung U, dan hasilnya itu sama-sama, jadi sama-sama bagian 1 dan 2 itu sama-sama transformasi linier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Maharani dengan NIM 242410103015. Di sini saya akan menjelaskan LKM 4 latihan 3, yang dimana terdapat soal nyatakan transformasi T R kuadrat menjadi R kuadrat berikut dalam bentuk perkalian matriks, kemudian hitung nilai transformasinya menggunakan perkalian matriks. Jadi, matriks ini kita jadikan matriks transformasi T dulu. 2x1 itu menjadi 2, min x2 menjadi 1, min 8x1 menjadi min 8, dan 4x2 menjadi 4. Nah, ini kita diminta hitunglah T3, 4. Jadi, kita kalikan matriks transformasi dengan transformasi 3, 4. Ini baris dikalikan kolom. Jadi 2 dikali 3 hasilnya 6. Min 8 dikalikan 3 hasilnya min 24. Ditambahkan ini min 1 dikalikan 4 hasilnya min 4, dan 4 dikalikan 4 hasilnya 16. Jadi ini kita tambahkan 6 ditambah min 4 hasilnya 2, min 24 ditambah 16 hasilnya adalah min 8. Jadi hasilnya adalah 2 dan min 8. Kemudian kita hitung transformasi 1 dan 5. Sama seperti tadi, kita tulis dulu matriks transformasinya, kemudian kita kalikan 1 dan 5. Nah, ini kita kalikan baris dengan kolom. 2 kali 1, 2, min 1 kali 5, min 5, min 8 dikali 1 hasilnya min 8, ditambah 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, ini kita jumlahkan. 2 ditambah min 5 hasilnya min 3, min 8 tambah 20 hasilnya adalah 12. Selanjutnya, nyatakan transformasi T R kuadrat menjadi R kuadrat berikut dalam bentuk perkalian matriks, kemudian hitung nilai transformasinya menggunakan perkalian matriks. Sama seperti tadi, kita ubah matriks transformasinya, yaitu X1 menjadi 1, 2X2 menjadi 2, X1 menjadi 1, karena tidak ada pasangannya, 0, kita tulis 0. Kemudian 4X1 kita tulis 4, dan min 3X2 kita tulis min 3. Nah, kita disuruh menghitung transformasi 3 dan 4. Kita tulis matriks transformasinya, kemudian kita kalikan transformasinya 3 dan 4. Nah, sama seperti tadi, kita kalikan baris dengan kolom. 1 dikalikan 2, 1 dikalikan 3 hasilnya 3, 2 dikali 4 hasilnya 8, 1 kali 3 hasilnya 3, 0 kali 4 hasilnya 0, 4 dikalikan 3 hasilnya 12, dan min 3 dikalikan 4 hasilnya min 12. Nah, ini kita jumlahkan. 3 tambah 8 hasilnya 11, 3 ditambah 0 hasilnya 3, dan 12 tambah min 12 hasilnya 0. Soal terakhir, hitunglah transformasi 1 dan 5. Kita tulis matriks transformasinya, kemudian kita tulis transformasinya 1 dan 5. Kita kalikan 1 kali 1 hasilnya 1, 2 dikali 5 hasilnya 10, 1 kali 1 hasilnya 1, 0 kali 5 hasilnya 0, 4 kali 1 hasilnya 4, dan min 3 dikali 5 hasilnya min 15. Nah, kita jumlahkan. 1 tambah 10 hasilnya 11, 1 tambah 0 hasilnya 1, dan 4 ditambah min 15 hasilnya min 11. Jadi hasilnya 11, 1, dan min 11.
Oke, selanjutnya saya jelaskan lalu latihan 5, di mana di sini kita disuruh untuk mencari kernel A dari matriks ini. Gimana cara mencarinya? Yang utama itu kita susun bersama linear. Nah, lalu kita buat A ini kalikan dengan X, jadi akan menjadi sama dengan 0. Kenapa harus diubah seperti ini? Agar menjadi basis, dimana kita untuk mencari kernel A ini kita harus mengubahnya ini menjadi basis, lalu nanti jadinya seperti ini. Terus mencari kernel A nya kita lakukan eliminasi Gauss, dimana pengerjaannya itu menggunakan sistem OBE. Jadi kita ubah ini jadi seperti ini, nanti hasilnya akan ketemu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Faroid dari program studi informatika dengan NIM 242410103044. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan yang telah dijelaskan teman-teman sebelumnya ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar. Oke. Di sini saya ada di latihan 9 ya. Di sini ada soal perubahan koordinat pada matriks transisi ortonormal ya, seperti ini. Kemudian perintahnya adalah disuruh carilah VB aksen dan VB, seperti itu ya. Untuk pembahasannya itu pertama kita konversi ya. Untuk mengkonversi VB ke basis B aksen, kita perlu menentukan matriks perubahan basis dari B ke B aksen ya. Jadi PB menjadi B aksen, seperti itu. Kemudian mengalihkan atau kalikan matriks PB ke B aksen dengan VB, seperti itu. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan konversi VB aksen ke VB. Jadi dari matriks VB aksen itu dikonversi ke VB. Kemudian untuk kembali dari VB aksen ke VB, gunakan matriks inverse atau matriks perubahan berbasis PB aksen ke B. Jadi untuk mengembalikannya lagi ke B dari B aksen ke B, maka dilakukan inverse atau menggunakan matriks perubahan ya. Nah, hasil konversi dari VB ke VB aksen itu sebagai berikut ya. Matriks VB aksen adalah seperti ini, matriks berordo 3x1 ya. Ini ada min 2/24, ada 1, min 85/24. Kemudian kita hitung konversinya ya dari VB aksen ke VB dan menghasilkan hasil konversi sebagai berikut. Jadi VB sama dengan 3/5, 4, dan 28/5, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah latihan 10 ya, lanjutan dari soal yang sebelumnya, yaitu proyeksi ortogonal ya, proyeksi ortogonal. Di soal ini ada dua soal di sini. Pertama, kemudian carilah proyeksi ortogonal dari Y ya, dari ini Y ke span U1, U2 dan Z ya. Y itu 2, 1, 3, U1 itu 1, min 1, 0, U2 itu 1, 1, 0. Kemudian soal kedua, periksalah apakah U1 dan U2 ya, U1, U2 adalah ortogonal set. Kemudian carilah proyeksi ortogonal Y ke span U1, U2 serta Z, di mana Y itu sendiri min 1, 2, 1. Kemudian U1 itu 1, 1, 0, dan U2 itu 0, 0, 1. Nah, untuk pembahasannya sebagai berikut ya.
Pertama, ya, kita harus memeriksa dulu apakah U1 U2 itu adalah ortogonal. Ya, himpunan U1 U2 itu apakah ortogonal. Jadi dua vektor ya, vektor U1 U2 itu dikatakan ortogonal jika perkalian dot. Jadi jika U1 dot U2 itu sama dengan 0, maka dia dikatakan ortogonal. Nah, jika kita lihat dari U1 dan U2 ya, hasil perkalian U1 dan U2 itu sama dengan min 2, jadi tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwasanya himpunan U1 dan U2 ini bukan himpunan ortogonal ya. Maka harus ada proses yang namanya proses Gram-Schmidt untuk ortogonalisasi. Untuk langkah-langkahnya pertama adalah mengambil V1 sama dengan U1, lalu menghitung U2 sebagai menghitung V2 sebagai berikut ya. Jadi V2 sama dengan U1 dikurangi proc V1 U2, di mana proc itu sendiri V1 U2 sama dengan U2 dikali V1 per V1 kuadrat dikali V1. Lalu kita hitung hasilnya ya dengan rumus yang tadi. Lalu kita masukkan U-nya itu min 1 min 1 0 dan U2 nya 1 1 0. Maka untuk yang atas ini diperoleh U1 kali U2 sama dengan min 1 kali 1 ditambah min 1 kali 1 ditambah 0 sama dengan min 2. Sedangkan yang bawah U1 kuadratnya min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat, hasilnya adalah 2. Sehingga hasil akhirnya setelah dioperasikan kemudian menjadi seperti ini. Jadi 1 1 0. Kemudian V2 diperoleh dari U2 dikurangi hasil tadi, hasil dari proc V1 U2. Karena V2 nya sudah diketahui nilainya 1 1 0 dan dikurangi dengan hasil perhitungan tadi yang mana hasilnya juga 1 1 0, maka hasil akhirnya adalah 0 0 0. Ternyata U1 dan U2 tidak membentuk basis independen linear karena U2 berada pada span U1. Seperti itu. Untuk soal berikutnya adalah proyeksi ortogonal ya. Pertama yang harus dilakukan adalah proyeksikan Y ke span U1 karena U2 terletak pada span yang sama. Nah, masih menggunakan rumus yang tadi ya. Proc U1Y sama dengan Y dikali U1 kuadrat dikali U1. Nah, kemudian dihitung Y-nya, Y kali U1 ini yang atas sama dengan 2 dikali min 1 ditambah 1 dikali min 1 tambah 3 kali 0 sama dengan min 3 ya. Kemudian berikutnya yang nomor 2 ini yang bawah U1 kuadrat sama dengan 2 dari langkah sebelumnya. Jadi sudah diketahui sebelumnya ya. Sehingga kita ketahui proc-nya ini adalah min 3/2 dikali min 1 min 1 0 sehingga menghasilkan min 3/2 min 3/2 0. Seperti itu untuk pembahasan soalnya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang terakhir bagi pembahasan saya yaitu latihan 11. Di sini soalnya adalah W adalah span X1 X2 dengan X1 ini dan X2 ini. Vektor X1-nya 2 min 5 1, vektor X2-nya 4 min 1 2. Lalu diminta untuk temukan ortonormal basis untuk W. Lalu berikutnya soal kedua, W2 itu adalah span vektor U1, vektor U2, vektor U3 dengan U1-nya ini 221, vektor U2-nya min 212 dan vektor U3-nya 1800 dan diminta untuk temukan ortonormal basis untuk W2. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama, basis ortonormal untuk W ya. W sama dengan span X1 X2. Maka langkah-langkahnya yang pertama adalah mengambil V1 sama dengan X1. Untuk menghitung V2 sebenarnya sama dengan cara yang sebelumnya ya, X2 dikurangi proc V1 dikali X2, dimana rumusnya seperti ini sama kayak tadi. Lalu langkah berikutnya adalah
normalisasi V1 dan V2 untuk mendapatkan basis ortonormal. Setelah dihitung maka X1-nya sama dengan ini dan X2-nya sama dengan ini. X1 sama dengan matriks 2 min 5 1 dan X2 matriks 4 min 1 2. Kemudian berikutnya basis ortonormal untuk W sama dengan span U1 U2 U3. Diberikan U1-nya seperti ini 2 2 1 matriksnya, U2-nya matriksnya min 2 1 2, U3 matriksnya 18 0 0. Maka menggunakan langkah Gram-Schmidt, langkah-langkahnya yang pertama adalah V1 sama dengan U1, V2 sama dengan U2 yang sudah diortogonalkan ya, yang sudah diortogonalkan ke V1 ini perlu diingat. Kemudian V3 adalah U3 dikurangi proc V1 U3 ya. Nah, setelah dihitung dengan basis normalisasi maka diketahui V1 V aksen 1 sama dengan sepertiga kali 2 2 1 ya matriksnya. Kemudian V aksen 2 itu sepertiga dikali min 2 1 2 matriksnya, dan V3 ini 1/15 dikali 10 min 8 4 seperti itu. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.